Septianti masih menemani di podcast podcastnya Poltekkes Tasikmalaya dalam kegiatan Hari Kesehatan Nasional sekaligus Disnatalis nih dari Poltekkes Tasikmalaya. Seperti biasa dalam podcast selalu ada narasumber yang hadir. Di sini saya juga mendampingi salah satu narasumber yang sudah lama saya tidak berbincang dengan beliau. Vibes-nya langsung positif nih gitu, karena ibu ini cantik sekali, kemudian ngobrolnya juga asik banget ya. Terima kasih Bu Dokter Gigi Yaya Sofiana. Sama-sama. Sudah lama saya tidak berjumpa dengan ibu. Sehat selalu ya Bu ya. Dari ini ya. Betul Bu, ini kita sempat 1 tahun ya Bu ya. Iya, kurang lebih ya masa pandemi COVID. Betul ya. Nah, beliau adalah dosen di jurusan keperawatan gigi, betul ya Bu ya? Betul sekali. Ini Bu Yaya saat ini sedang sibuk apa nih ceritanya? Iya. Kalau untuk kesibukan, tugas utama saya karena seorang dosen, tentunya prioritas saya itu melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi ya Bu. Yang pertama melaksanakan pengajaran, yang kedua melaksanakan penelitian, dan yang ketiga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Di luar itu sebagai dosen saya juga sebagai praktisi dokter gigi. Ya, saya mempunyai 3 klinik Seven Medica yang bekerja sama dengan BPJS, itu klinik Pratama, dan yang kedua itu praktek dokter gigi bersama Seven Dental Center, ada 2 di Jalan Sutisna Senjaya dan di Jalan Haji Mustafa. Itu saja mungkin kesibukan saya Bu. Untuk langsung mungkin ke jurusan keperawatan gigi Bu, itu sebetulnya dari jurusan tersebut ada berapa program studi Bu yang ada? Di jurusan keperawatan gigi itu ada 2 program studi. Yang pertama program studi kesehatan gigi, yang kedua program studi terapi gigi. Kalau program studi kesehatan gigi itu program diploma 3 yang menghasilkan ahli madya kesehatan gigi. Kalau program studi terapi gigi itu program sarjana terapan yang menghasilkan sarjana terapis gigi dan mulut. Oke. Untuk kampusnya wilayahnya di Tasikmalaya ya Bu ya? Iya, kebetulan memang kampusnya itu di luar kampus utama Cilolohan yang berada lokasinya di Jalan Taman Sari nomor 210 di Jalan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Mungkin bisa diceritakan Bu kegiatannya ketika pandemi sudah melandai saat ini gitu Bu? Iya. Kalau untuk pembelajaran itu kan ada pembelajaran di kelas, kemudian ada pembelajaran di laboratorium preklinik, dan ada juga pembelajaran di klinik tentunya ya. Untuk saat ini, kalau dulu-dulu waktu di awal pandemi itu memang full daring, mulai dari pembelajaran di kelas maupun di praktek-praktek, itu memang ada kesulitan tertentu ya, khususnya untuk praktek di klinik. Karena untuk program studi diploma 3 maupun diploma 4 itu harus mampu menghasilkan skill atau keterampilan. Tetapi dengan teknik metode daring pun diupayakan dari pihak pengelola jurusan keperawatan gigi itu supaya skillnya tetap terjaga. Dengan teknik mereka itu membuat suatu video rekaman untuk mengerjakan dengan pasien. Tetapi pasien ini juga bukan pasien yang orang lain ya, karena tetap protokol kesehatan harus dijaga, sehingga pasiennya itu adalah saudaranya ya atau teman dekat yang sudah tahu tentunya tidak terkonfirmasi COVID gitu. Nah, untuk saat sekarang alhamdulillah pandemi sudah mulai menurun, itu pembelajaran sudah metode hybrid ya, itu metode gabungan dari daring dan luring, sehingga ini para dosen juga metode itu harus digunakan dua-duanya. Yang untuk metode daring, kemudian yang 1,5-nya lagi, karena itu tidak mungkin full satu kelas itu misalnya 40-nya masuk dalam satu kelas karena kapasitas terbatas pada masa pandemi COVID, sehingga hanya setengahnya yang daring, setengahnya luring. Jadi otomatis dosen juga mau tidak mau harus mengajarkan dan 2 metode tadi gitu. Kalau untuk praktek di klinik pun itu sama, sudah mulai dengan protokol kesehatan yang ketat tentunya, sudah mulai praktikum ke pasien langsung, tidak melalui video, tetapi tentunya dosen juga sudah dilakukan swab antigen.
Jadi semuanya sudah aman, begitu Ibu. Sudah dilalui prosedurnya Iya, ya Bu ya. iya. Tadi saya tertarik dengan pembelajaran yang di klinik Bu. Iya. Nah, untuk proses mencari lokasi atau lahan Bu, apakah semua lokasi tersebut sudah otomatis menerima mahasiswa praktik atau bagaimana? Kebetulan kalau untuk jurusan keperawatan gigi itu memang lahan prakteknya sudah mempunyai sendiri, klinik sendiri. Di luar itu memang ada juga sih di rumah sakit ya. Tetapi kalau sekarang kebetulan masih di klinik, jadi kita tidak kesulitan. Jadi mahasiswa itu mencari pasien dengan kasus yang sudah ditentukan. Kemudian kita sebagai dosen, pembimbing itu langsung di klinik sendiri membimbing dan mendampingi praktek mahasiswa itu. Iya. Untuk prosedur tadi misalnya apakah itu ada protokol kesehatan, kemudian itu tetap harus dilalui seluruhnya berarti ya Bu ya oleh mahasiswa? Iya, itu juga pada masa pandemi COVID yang kemarin masih PPKM level 4 itu termasuk pasiennya di swab antigen, pasien, kemudian mahasiswa dan dosen pembimbing di klinik juga itu semua di swab antigen. Dan sekarang sudah alhamdulillah sudah pada divaksin mahasiswanya. Iya, betul. Untuk kompetensi unggulan sendiri Bu, kira-kira bisa dijelaskan tidak Bu? Iya. Jurusan keperawatan gigi ini mempunyai 2 program studi, di mana 2 program studi ini juga punya unggulan masing-masing ya. Untuk program studi Diploma 3, program yang menghasilkan ahli media kesehatan gigi ini mempunyai keunggulan di bidang kesehatan gigi dan mulut khususnya untuk anak sekolah dasar ya. Kalau untuk program studi terapi gigi, program sarjana terapan itu mempunyai unggulan di pengelolaan bidang kesehatan gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi mahasiswa, dosen itu semuanya melakukan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan unggulannya dari program studi tersebut. Contohnya misalnya untuk penelitian. Untuk penelitian kita mempunyai rencana induk penelitian tiap program studi, di mana keunggulannya untuk program studi D3 itu adalah untuk anak sekolah dasar, untuk yang program studi D4 itu anak berkebutuhan khusus. Jadi kita mengacu ke sana, tridharma perguruan tingginya untuk penelitian itu hasil penelitian sesuai dengan unggulan masing-masing, implementasinya dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentunya. Nah, hasil daripada penelitian ini pun nanti akan diimplementasikan juga di dalam kurikulum. Jadi hasil-hasil dari temuan-temuan ini di dalam proses pembelajaran disisipkan di materi-materi, misalnya di RPS-nya di materi 1, 2 atau 3, itu 3 kali tatap muka menyisipkan materi dari hasil penelitian dan implementasinya pada pengabdian kepada masyarakat. Iya, mengintegrasikan ya Bu ya. Iya, diintegrasikan, betul. Nah, kemudian tadi masih melanjutkan ketertarikan saya tentang tadi penelitian ya Bu ya. Iya. Ketika kemarin masa pandemi itu berarti metode penelitian mahasiswa bisa dijelaskan Bu? Oh iya. Mahasiswa itu di awalnya mengajukan suatu judul ya. Judul itu yang memang akan berkontak langsung dengan pasien pada saat pengukuran variabelnya. Tetapi dengan kondisi pandemi ini, pengelola baik ketua jurusan, sekretaris jurusan, ketua program studi dan para dosen sepakat untuk merevisi judul-judul yang tidak akan berkontak langsung dengan pasien. Seperti misalnya dengan menggunakan alat ukur kuesioner untuk memberikan gambaran sikap, pengetahuan, misalnya perilaku tentang kesehatan gigi dan mulut itu diukurnya melalui kuesioner, tidak berkontak langsung dengan memeriksa pasien ke dalam rongga mulut. Seperti itu pada masa pandemi COVID ya. Dan juga para dosen juga seperti itu. Ada revisi judul yang dari bagian pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tingkat direktorat untuk menyarankan seperti itu. Itu ya. Nah, kemudian saya ingin mengetahui tentang
produk dan inovasi apa sih Bu yang sudah dicapai di jurusan keperawatan gigi hingga saat ini? Ya, alhamdulillah kalau untuk dosen-dosen di jurusan keperawatan gigi semua sudah melaksanakan penelitian dengan produk-produk mungkin macam-macam ya. Untuk produk itu tidak hanya sebagai produk yang ada wujudnya, tetapi juga tentunya untuk rekomendasi atau kebijakan ya hasil penelitiannya. Tapi alhamdulillah untuk produk kesehatan khususnya sudah ada dari salah satu dosen kita, Dr. Gigi Hadiatmiko, yang sudah memproduk hasil penelitiannya dan sudah dipatenkan. Iya, yang pertama itu tentang keran otomatis air. Jadi keran otomatis ini kita dengan ini keran air dengan tangan didekatkan dengan lubang itu airnya keluar dengan sendirinya. Sensor ya, otomatis keran air seperti itu. Nanti kita cuci tangan itu baru dilap. Nah sekarang juga lagi dikembangkan kembali yang untuk sensor keran air ini tidak hanya untuk mengeluarkan air saja, tetapi sekaligus ada 3 fungsi. Yang pertama itu yang keluar sabunnya, kemudian sensor itu yang kedua mengeluarkan air, dan sensor yang ketiga adalah untuk pengeringan. Jadi kita tidak perlu mencuci tangan dengan sabun sendiri ya, sensornya kan hanya air saja, tapi ini sudah 3 fungsi, tetapi masih belum dipatenkan, itu masih dalam proses. Kemudian ada juga tentang bukan keran air lagi ya, tentang bor pantung gigi. Kan di jurusan keperawatan gigi itu ada pembelajaran di preklinik itu ke model ya, ke boneka, bukan ke pasien, itu dinamakan pantung. Jadi itu ada bor untuk pantung gigi ya. Jadi menciptakan alat bor itu untuk pantung gigi. Kemudian juga selain bornya, alat bornya, mesin untuk membuat bor itu berputar ya. Itu juga sudah dipatenkan dari Dr. Gigi Hadiatmiko seperti itu. Untuk dosen-dosen lain sebetulnya sudah banyak hasil penelitian yang dicatatkan di HAKI ya, dicatat di HAKI itu sudah banyak sekali sebetulnya, termasuk saya sendiri juga sudah menghakikan beberapa hasil penelitian yang sudah pencatatannya dari Kemenhukam seperti itu, dan semua dosen sudah juga HAKI-nya sudah banyak sekali. Ya, Bu. Lalu Bu, tadi sudah dijelaskan tentang pencapaian saat ini, tapi kita tidak mungkin berhenti sampai saat ini ya Bu ya. Nah, harapan Ibu nih, saya pengen tahu harapan Ibu baik itu terhadap pendidikan tenaga kesehatan khususnya di jurusan keperawatan gigi maupun untuk Polkes Tama Bu. Kira-kira apa Bu? Iya. Kalau harapan secara pribadi juga harapan mungkin dari jurusan ya. Kalau di jurusan keperawatan gigi itu kan sudah punya unggulan ya, sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan oleh Direktur Polkes Tama yang mengacu kepada visi misi dari Poltekkes juga untuk anak berkebutuhan khusus dan anak sekolah dasar. Harapan kami dari jurusan keperawatan gigi itu dimohon untuk sarana dan prasarana ini dilengkapi sesuai dengan standar. Kan kita ini sudah, Polkes Tama itu sudah hebat ya, sudah mencapai ISO 9001/2015 ya. Kemudian juga sudah terakreditasi prodinya, sudah ada yang A seperti itu. Kemarin juga prodi D4 terapi gigi itu sudah akreditasi A, yang program studi D3 itu akreditasinya B. Harapan kami ke depan mudah-mudahan meningkat lagi untuk sarana dan prasarana, khususnya sebagai bentuk pelayanan kami kepada mahasiswa, orientasi satisfaction gitu, kepuasan kepada customer, kepada mahasiswa, yang nanti lulusan mahasiswa tentunya akan berkualitas, yang nanti di pasar kerja bisa langsung diserap dan mereka sudah bisa menerapkan implementasi kekayaan kearifan lokal dari unggulan prodi D3 dan D4 di jurusan perawatan gigi. Seperti itu, Bu Nita. Itu saya doakan semoga diberikan kelancaran kita semua ya Bu ya. Amin. Ya Rabbal alamin. Unggul tadi sudah baik, tapi lebih unggul baik itu nasional maupun internasional. Betul ya. Nah, podcast Tama
sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Iya, terima kasih Bu Nita, sama-sama.